yang berkualitas. Setuju semua? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Prof. Kalau setuju, saya lanjutkan. Kalau tidak setuju, akan saya tutup karena honor tidak mempengaruhi lamanya. Saya dicegah. Setuju, Prof. Masa depan bangsa. Yang kedua, apa lagi peran kita? Peran kita ini adalah agen perubahan. Kadang kita berpikir atau kita bertanya, apa sih bedanya orang yang berpendidikan tinggi dengan tidak yang berpendidikan tinggi? Apa bedanya S1, S2, S3? Orang banyak akan mengatakan bedanya itu jenjang. S1 4 sampai 7 tahun, S2 2 sampai 3 tahun, S3 3 sampai 5 tahun. Satu jawaban yang benar tapi tidak tepat. Tepatannya apa? Orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan harus berada dalam cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir anak S1 begini, kalau cara berpikir S2 begini, kalau cara berpikir S3 begini, kalau profesor berpikirnya harus begini. Nah, oleh karena itu hati-hati. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita peroleh, perlu menunjukkan sebuah perubahan cara pandang, cara berpikir, dan hidup depannya. Jadi kalau kita sama saja dengan anak S1, cara berpikirnya, maka orang akan mengatakan ngapain kuliah tinggi-tinggi, toh masih gitu-gitu juga. Gitu. Kenapa? Pak, bukankah kekayaan? Kekayaan itu sebagai hasil dari cara berpikir. Bukankah jabatan? Jabatan itu sebagai hasil dari cara berpikir. Karena itu kenapa saya dari awal mengatakan Bapak Ibu ini mau jadi pimpinan perguruan tinggi atau mau jadi guru besar. Cara berpikir kita itu harus dibangun. Kenapa merupakan agen perubahan? Mahasiswa kita akan tahu tentang kesuksesan manakala mereka melihat bahwa dosennya sukses di hadapan mereka. Gitu. Jadi tolong hati-hati kalau jadi dosen itu jangan selalu mengeluh, datang ke kampus loyo, kemudian daring, banyak tugas terus, tetapi tidak pernah memberikan sesuatu yang baru. Bapak mah ini aja lah demokrasi, karena kuliah itu tidak harus ditentukan oleh dosen. Silakan, kamu banyak yang bertanya. Kata anak, apa yang mau saya tanyakan, materinya juga belum dapat. Atau daripada gitu kamu cari sendiri, jadi kita hanya bertemu ya, nanti tugasnya dikumpulkan. Tugas itu kalau diperiksa, kalau tidak, apa yang menjadi feedback bagi mereka? Bagaimana agen perubahan akan dibangun? Yang ketiga, solusi untuk masa lalu saat ini dan masa depan. Jadi dosen itu adalah solusi masa lalu saat ini dan masa depan. Tidak sedikit orang tidak punya harapan masa depan, tapi begitu bertemu dengan dosennya, seolah-olah masa depan kesuksesan sudah ada di hadapan. Alhamdulillah, saya ketemu dengan dosen yang namanya Pak Angga, dengan Pak Muhammad, gitu. Jadi betul ya, mestinya saya itu begini. Nah, jadi bukan nambah masalah dosen itu. Kalau dosen nambah masalah, mending jadi pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan begitu. Ini dosen lah nambah masalah gitu. Kalau seperti itu, selalu saya katakan, jangan-jangan kita termasuk dosen yang tidak diharapkan kehadiran. Gitu. Jadi kalau kita datang, Astagfirullahaladzim, si Pak Angga ayah, kenapa kok kamu begitu? Dia malah bikin tugas banyak-banyak. Jadi kapan kita mau rekreasinya gitu. Jadi kuliah juga perlu rekreasi. Gitu. Kemudian saat ini dan masa depan. Kenapa seperti itu? Ingat, ilmu yang sangat bermanfaat itu adalah ilmu yang diterima oleh mahasiswa dari dosennya sebagai solusi atas setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Karena itu, hati-hati, dan itulah yang menjadi penentu utama saya tetap ingin jadi dosen. Setiap manusia telah meninggal dunia, hapus semua amalan kecuali 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat. Hati-hatilah jadi dosen, jangan sampai kita hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi tidak bermanfaat untuk kehidupan mahasiswa. Tidak akan berkah. Catat itu. Bukan kepala LLDT itu yang bicara, Uman Suherman. Ya. Saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, sering orang mengatakan, alhamdulillah saya dulu kuliah di kampus ini. Coba kalau tidak. Alhamdulillah saya dulu bertemu dengan dosen ini. Coba kalau tidak.
Jadi mohon Bapak Ibu sebagai dosen, kita sama-sama dosen seperti orang lain, tapi tunjukkan oleh kita bahwa kita berbeda dengannya. Saya senang, saya ini penutup. Maka Bapak Ibu bisa mengevaluasi. Sudah berapa orang ketemu sebagai narasumber dengan Bapak Ibu, tetapi pada saat Uman Suherman bicara, inilah Uman Suherman. Saya berbeda dengan yang lain, karena saya juga ingin beda dengan yang lain. Kalaupun ada orang lain yang sama seperti kita, seperti saya, catat, itu KW, yang asli sekarang. Ya. Betul kan? Kalau yang asli sekarang, saya tidak bisa seperti yang lain, dan yang lain pun tidak bisa seperti saya. Kalaupun kita mencontoh, hanya untuk memberikan sebuah perbendaharaan. Kamu harus baik. Maka kita katakan, yang baik itu yang bagaimana? Yang begini. Jadi anak tahu, oh yang baik yang begitu. Tapi pada saat dia bisa melihat orang lain lebih baik daripada Uman Suherman, hak dia untuk menentukan identifikasi dan menentukan kefavoritan. Saya memfavoritkan si bapak ini daripada bapak ini. Hak mereka, silakan. Tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Itu eksklusif untuk masalah. Yang keempat, tentu sebagai standar perilaku bagi lingkungan. Hati-hati Bapak Ibu, yang namanya dosen itu selalu dikenal. Badai kasaha, badai kapangga, oh Pak dosen, wih, sa RT, sa RW itu tahu, enggak dosen. Ya, jadi ada yang nikah minimal jadi pembawa acara, pemilu jadi panitia, apapun jadi panitia, dan vaksin juga. Sebagai orang percobaan itu dosen yang pertama. Ya bukan percobaan, tapi kan dosen banyak berhubungan dengan orang, jadi harus divaksin terlebih dahulu. Yang lucu di kantor itu, waktu kemarin bulan Maret ini, saya minta rektor didahulukan divaksin. Nah oleh staf itu didaftarkan, rektor yang ada di Bandung semuanya didaftarkan. Waktu rektor divaksin, saya tidak dipanggil. Terus saya tanya, saya kok nggak dipanggil, didaftarkan enggak? Staf yang satu nanya, kamu tidak mendaftarkan Pak Kepala? Enggak Bu, kan yang pertama harus rektor. Ya memang saya bukan rektor sih. Jadi saya sendiri yang minta didaftarkan tidak didaftarkan karena Bapak bukan rektor. Karena Bapak mintanya rektor daftarkan terlebih dahulu. Itu sayangnya saya tidak pernah jadi rektor. Gitu. Standar perilaku bagi lingkungan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, ya boleh kita bangga dengan diri kita, dengan profesi sebagai seorang dosen, karena bagaimanapun akan menjadi standar bagi. Nah, yang kelima yang tadi saya sampaikan, hati-hati, kita akan menjadi pusat identifikasi kesuksesan bagi mereka. Jadi kalau Bapak Ibu pintar, tunjukkan kepintaran. Kalau Bapak Ibu kaya, tunjukkan kekayaan. Bukan untuk apa? Untuk pamer, bukan untuk pencitraan. Tetapi mahasiswa butuh model yang bisa dia identifikasi sebagai standar kesuksesan masa depan. Ulah jadi dosennya kecepet, pakai sendal jepit. Saya mah orangnya tidak tinggi hati, rendah hati, tawadu. Tapi kan anak melihat, ya Allah kok ini dosennya meni sangsara trik dan tidak. Jadi hati-hati lah. Saya lebih bagus daripada pakai sendal jepit, lebih bagus minimal beli sendal kulit, telok, tapi kredit ya paling tidak kan kelihatan oleh anak. Ya, tunjukkanlah yang terbaik bagi anak. Apa itu yang saya hormati, hal yang kedua yang perlu kita lihat adalah permasalahan dan tanda tanya yang perlu kita jawab. Mengapa mereka harus kuliah? Itulah pentingnya masa depan. Mengapa mereka anak bangsa ini harus kuliah? Yang kedua, yang lebih spesifik, mengapa kuliah di kampus kita? Apa sih kelebihan kampus kita dengan kampus yang lain? Adakah kita memberikan sesuatu yang membedakan kampus kita dengan yang lain? Jadi di situ letak dosen itu harus punya identitas tentang kampus. Jangan sampai ada calon mahasiswa bertanya, Pak, apa bedanya kampus Bapak dengan yang lain? Ya sama saja, namanya juga kampus. Maka kalau begitu, yang lain punya hak untuk memilih, bukan kampus kita. Tapi justru mengapa mereka kuliah di kampus kita, maka kampus kita punya keunggulan. Dan siapa yang memberikan keunggulan, salah satunya adalah Bapak dan Ibu. Tidak usah yang lain. Jadi kalau kita mau sombong, kenapa harus kuliah di kampus ini?
ada saya adalah dosennya. Gitu. Jangan, ya terserah kamu mau milih kemana. Kan itu juga sebuah marketing. Jadi marketing itu tidak cukup hanya membuat spanduk, tidak cukup hanya membuat pamflet, kemudian kita bertukang jago, tapi tunjukkan kalau kampus yang kita miliki, yang kita ada di sana, merupakan juga kampus yang sangat istimewa. Sehingga mahasiswa baru itu begitu ketemu dengan Bapak itu, punya harapan masa depan. Tapi mahal, bukan urusan mahal pada saat masa depan sudah tergambarkan. Percuma gratis kalau tidak memiliki apapun tentang masa depan, malah akan menjadi beban. Itu yang perlu kita cara berpikir. Yang ketiga, apa yang dapat kita berikan? Nah, gitu. Jadi kalau begitu, sales promotion yang paling unggul itu adalah dosen. Oleh karena itu, pada saat mahasiswa tidak diterima di kampus yang lain yang istimewa, kemudian kita akan mengatakan, alhamdulillah kamu memilih kampus saya. Karena kampus saya inilah yang akan mengantarkan kesuksesan bagi kamu. Dan siapa yang bertanggung jawab atas kesuksesan masa depan kalian? Sekarang orangnya sedang bicara di depan kamu. Begitu, bukan bertanya ke mahasiswa, ngapain kalian kuliah di kampus ini? Saya juga sudah tidak betah. Hanya bagi saya, sekali lagi, siapa yang bisa menahan mahasiswa untuk ada di kampus kita? Siapa yang bisa menarik mahasiswa sejumlah yang lebih banyak di kampus kita? Bukan rektor, dosen. Jadi dosen itu yang terbaik. Kalau saya jadi rektor, diharamkan setiap mahasiswa yang masuk ke kampus saya pindah lagi ke kampus yang lain. Oh, gimana ya Pak hadis nama kejer haram? Ya itulah, bangun komunikasi oleh mahasiswa, oleh dosen kepada mahasiswa, sehingga dosen itu sebetulnya akan menjadi duta promosi yang terbaik di kampus, sehingga mereka akan mengatakan, iya mahal, tapi dosennya begini. Saya bertemu dengan sekian dosen, tidak ada yang mengecewakan. Semuanya pokoknya top lah. Bukan ini mah ketemu dengan dosen. Aduh, mana betul kadir kuliah tehnya. Eta sia mere contoh ka aing kudu ka kampus ieu. Jadi we kieu, aduh, mau di mana itu harganya? Apa yang dapat kita berikan? Kemudian pertanyaan yang muncul, seperti apa masa depan mereka? Jadi dosen itu diminta membuat gambar. Membuat gambar. Masa depan itu adalah profesi dia. Masa depan itu adalah kompetensi yang harus dibangun oleh kita. Jadi begitu anak didik datang, kamu punya potensi dan saya akan mengembangkan menjadi kompetensi. Kalau kamu lulus dari sini punya kompetensi, maka kamu siap berkompetisi. Ini gaji yang akan kamu dapat, ini kemampuan yang akan kamu miliki, ini kuliah yang perlu kamu jalani, ini sekian tugas yang perlu kamu penuhi. Jadi kalau kamu mau sukses, ikuti cara-cara seperti ini. Dan banyak orang menunjukkan orang-orang yang sukses karena keluar dari kampus ini. Jelas begitu masa depan teh. Jadi kalaupun dosennya belum jelas masa depan, wajib memberikan kejelasan kepada mahasiswa. Makanya kenapa pekerti ini penting? Karena saya yakin kejelasan mahasiswa tergantung bagaimana kejelasan cara berpikir dosen. Mohon maaf, hanya di LLDT 4 yang wajib ikut pekerti. Untuk apa? Untuk mengajukan jabatan akademik yang pertama. Bagaimana kalau rektor belum ikut pekerti? Ya kasih datein itu mah. Jadi asisten ahli saja harus ikut pekerti. Masa rektor sudah jadi rektor tapi tidak paham pekerti? Bukan masalah sertifikat pekerti, pemahaman. Kenapa? Karena saya pernah bertanya di Jepang. Kalau ngajar pakai RPS enggak? Jawabannya ya. Kalau ya itu kan tidak. Kalau ya itu iya kalau di sana. Tidak. Terus saya tanya, kalau Anda ngajar tanpa RPS, lantas pakai apa? Jawabannya sangat simpel, pakai ini. Oh. Saya pikir tidak akan nanya. Ternyata nanya balik. Kalau di Indonesia ngajar pakai apa, Prof? Saya bilang, wajib pakai RPS. Hanya kadang-kadang dosen tanpa ini. Begitu kan bahaya itu. RPS ada, tapi tanpa ini. Artinya apa? Artinya RPS yang kita buat itu tidak dipahami. Pahamnya itu hanya kudu make RPS. Cing, siapa yang punya RPS? Pinjamlah. Akhirnya copy paste.
Yang dipikirkan oleh orang diajarkan oleh kita. Bagaimana terjadi improvisasi bahkan tidak sesuai. Bagaimana capaian pembelajaran. Tapi kalau atas dasar pemahaman, kenapa harus ada outcome learning? Kenapa